adik-adik. Hari ini kita mau mulai ibadah kita di ibadah online tanggal 13 Juni dengan Kakak Evi, dengan Kakak Lydia. Sebelum kita mulai ibadah kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang besar, terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, perlindungan, serta berkat yang melimpah Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, sertai kami Tuhan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk mengikuti ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat lagu pujian, tapi sebelumnya itu kakak undang untuk kalian adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu di buku ND Sekolah Minggu nomor 16. Sekolah minggu tu bagas joron itu hatta Yesusi asa ta guru on hasan itu hatta Yesus tabain malas ni rohani itu hatai. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Betama ale dongan namar sekolah minggu tu bagas joron itu hatta Yesusi asa ta guru on hasan itu hatta Yesus tabain malas ni rohani Tuhan tai tapangi armarongan suara tabe lawa muji debata di ende tahun oh haleluya tak puji ma Jehovah pasti kola minggu na burju. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak. Hai anak-anak. Taatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita sama-sama naikkan pujian sekolah minggu dari buku ND nomor 15. Sekolah minggu HKBP, Goklas ni rohadoi, Aidi arahon Tuhatai, rohana metong, sekolah minggu ingot mai, hodo pangganti nina posoi, atong arahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Hukum Taurat yang ditetapkan minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Marilah sama-sama kita mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah,
Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memasuk pengampunan dosa. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari buku nyanyian 319. Mari sambut Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan Yesus. Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu. Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus. Diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan jangan sampai berlalu. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, marilah kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau membacakan epistel. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan buka di dalam ayat Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sebelum kita membacakan epistel, mari kita angkat pujian dalam buku ND nomor 453, Sada Gowarna Umuli. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, marilah kita membuka firman Tuhan. Kita membuka dari Alkitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita bersama-sama membacanya secara bergantian. Amang yang ayat genap, anak-anak sekolah minggu di rumah ayat yang ganjil. Nanti di ayat 34 kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Ayatnya yang ke-26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu buahnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam butir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit,
sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dan pada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Kita bersama-sama di ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendirian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mau pengakuan nama rasuli, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 162, Di Togu Tuhan Yesus Au. Sekolah minggu yang di rumah, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan warta sekolah minggu kita di Minggu 13 Juni 2021. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Topiknya, bermegah dalam Tuhan. Warta ibadah, pengumpulan persembahan bisa dilakukan di kakak-kakak guru sekolah minggu dan para halado, orang tua yang datang ke gereja di minggu pagi jam 8 dan jam 10 pagi. Kakak minta tolong tulis nama di amplopnya ya. Bagi yang berulang tahun pada bulan Juni tahun 2021, kakak mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu. Ibadah selanjutnya di Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita akan melakukan ibadah virtual juga, virtual online. Untuk linknya nanti akan diberikan di grup masing-masing. Terima kasih. Kita memerekankan khotbah yang diambil dari Efesus 2 ayat 21, tapi sebelumnya kita siapkan hati kita mau angkat lagu pujian dari buku nyanyian 578, Pujilah, Pujilah Tuhanmu. Pujilah,
Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di Efesus 2 ayat 21. Jadi sebelum Mamang bercerita supaya lebih jelas, nah Mamang buka masker dulu ya anak-anak ya. Ya. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Efesus 2 ayat 21. Amang bacakan buat kita ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia semua tumbuh rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, anak-anak pernah melihat pertumbuhan bunga? Pernah menanam bunga? Iya, jadi bunga itu nak terdiri dari akar. Yang paling bawah adalah akar. Lalu yang di tengah itu namanya batang. Dan yang di atas namanya daun. Nah, kalau daun, bisa tidak daun tumbuh sendiri tanpa ada akar yang mengambil makanan dari dalam tanah? Bisa? Oh, tidak bisa. Lalu bisakah batang tumbuh sendiri tanpa akar yang mengambil makanan untuk batang dan daun? Tidak bisa. Nah, akar bisakah tumbuh sendiri? Ketika akar dipotong, ditanam lagi, bisakah akar tumbuh sendiri? Mungkin bisa. Jadi tumbuhan itu semua harus mempunyai akar. Nah, lalu kita anak-anak sekolah minggu, apakah kita seperti tumbuhan? Tidak. Tetapi kita bisa menggambarkan bahwa hidup kita ini harus punya akar. Akar yang kuat, akar yang tumbuh di tanah, dan akar yang bisa memberikan makanan dari batang sampai ke daun. Nah, dalam nas ini kita melihat bahwa Yesus Tuhan kita, Dialah akar yang teguh, yang kuat bagi kita, yang bisa membuat kita bertumbuh terus di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu semua, jika kamu ingin bertumbuh imannya, kamu harus mengakar di dalam Yesus. Nah, kemudian di dalam Yesus dikatakan apa? Semua rapi tersusun. Maksudnya ketika kamu percaya kepada Yesus, hidupmu harus benar-benar kamu baik, kamu harus benar-benar mempersiapkan hidupmu menjadi anak-anak yang berguna. Ya kan? Berguna. Terus. Dan di dalam mengakar di dalam Kristus, kamu bertumbuh, dikatakan bertumbuh, dan kamu menjadi bangunan yang rapi. Ya kan, rapi artinya rapi juga berpakaian, rapi juga di rumah, ya kan, rapi juga ketika kamu setelah bermain, rapikan main-mainmu, begitu kan? Karena dari situ kelihatan kamu anak yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Jadi ketika kamu hidup dalam Kristus, hidupmu rapi, hidupmu bertumbuh dengan baik, dan kamu dikatakan dalam nas ini
menjadi bait Allah yang kudus. Bagaimana itu menjadi bait Allah yang kudus, anak-anak? Ya, menjadi bait Allah yang kudus itu kamu merindukan dirimu untuk terus berdoa. Kamu mau terus berdoa. Kamu mau terus mengandalkan Yesus, ya kan? Bahkan di dalam rumah kamu dengan senang hati mendoakan orang tuamu supaya mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, supaya kamu bisa bertumbuh dengan baik dan kamu bisa meraih masa depannya. Oleh karena itu, bagi anak-anak sekolah minggu, kalau kamu sekarang berumur 3 tahun, sesudah 3 tahun sampai ke 6 tahun, kamu harus tahu bahwa Yesus adalah akar dari kehidupanmu. Kalau kamu dari 6 tahun sekarang di 8 tahun, kamu harus tahu bahwa Yesus adalah akar kehidupanmu. Dan setiap saat hidupmu itu harus di dalam dan mengingat Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan di masa pertumbuhan anak-anak sekolah minggu ini. Biar mereka tetap mengenalkan Engkau, sehingga bertambah usianya, bertambah kuat iman percayanya, bertambah teguh pengharapannya, dan menjadi anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat setiap orang tua, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, jerih lelahnya, membesarkan anak-anak ini. Ajar setiap orang tua agar tetap merindukan persekutuan dengan Engkau, supaya dengan itu mereka benar-benar menjadi teladan di tengah-tengah keluarga di dalam iman percaya. Dan keluarga itu benar-benar merasakan sukacita yang daripadamu. Tambahkan rezeki dalam setiap kesetiaan mereka kepadamu. Dan semua yang mereka harapkan dan mereka doakan dan cita-cita yang akan mereka raih, Tuhan berkati. Engkau lihat setianya di dalam Engkau, sehingga dengan kesetiaan yang di dalam Engkau itu, Engkau membukakan jalan yang lebar untuk menuju kesuksesan, menuju cita-cita yang telah digantungkan kepadamu. Dan kami juga memohon supaya Engkau memberkati majelis jemaat, pimpinan jemaat, guru-guru sekolah minggu yang memberikan dirinya untuk melayani Engkau. Supaya dengan setiap pelayanan kami itu, kami bersyukur dan kami bersuka cita dalam Engkau, bahwa Engkau akan mengantarkan kami ke dalam pelayanan yang lebih baik lagi. Bertambah jiwa-jiwa setiap waktunya untuk percaya, yakin kepadamu. Dan bertambah juga jiwa-jiwa yang merindukan persekutuan dengan Engkau. Sehingga dengan itu benarlah gereja kami ini menjadi tempat untuk bertumbuh dalam iman. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Tolong siapkan persembahannya di rumah. Dan sebelum kita melakukan persembahan, kita akan nyanyikan dari pujian buku ND nomor 71, di Son Adong Hubuan Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Anak sekolah minggu, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-Pasu. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita telah menyaksikan bersama kebaktian secara virtual yang bertugas untuk minggu ini tanggal 13 Juni 2021 pemusik Abang Ipan Pardosi, WL Kakak Lydia Boru Simanjuntak dan Kakak Evi Boru Pardede, liturgis Amang Sintua J. Gurning, dan saya sendiri Amang Pendeta Philip Nainggolan yang membawakan khotbah. Buat anak-anak semua, setelah kita mengikuti ibadah ini, kalian semua sehat-sehat ya nak, terus makin semangat belajarnya, bantu orang tua ya, dan doanya juga. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-Pasu. Oke.